Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami di sini akan mempresentasikan tentang software ISO 2701 dan 27002. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri anggota kelompok dari 9. Perkenalkan, saya Cynthia Wida Lestari dengan nomor belakang MPM 045. Perkenalkan, saya Vindel Sabira Putri Silehau dengan NPM akhir 047. Perkenalkan, saya Raihana Saki Aswanda dengan nomor NPM belakang 068. Dan yang terakhir, perkenalkan nama saya Septio Noraka dengan nomor NPM 071. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih dalam tentang ISO 2701 ini, lebih baik kita mengerti apa itu sih ISO 27001 itu sendiri. Nah, berdasarkan dokumen ISO 27001 2005, ini tuh merupakan dokumen standar yang berisi spesifikasi rekrutmen untuk membangun, pelaksanaan, menjalankan, mengawas, mengevaluasi, mempertahankan, dan meningkatkan ISMS berdasarkan konteks resiko bisnis secara keseluruhan. Pada intinya itu, ini tuh berfokus agar pada penerapan kontrol keamanan informasi itu sesuai dengan tujuan organisasi itu sendiri. Dan standar ini tuh digunakan oleh semua organisasi, terlepas dari ukuran, tipe, dan asalnya organisasi itu sendiri. Nah, ISO 2701 ini sendiri memiliki tujuan, yaitu memberikan requirement untuk pengembangan operasi ISMS, termasuk sebuah pengaturan untuk kontrol dan mitigasi resiko berkaitan dengan aset informasi yang organisasi inginkan untuk dilindungi dengan mengoperasikan sistem manajemen keamanan sistem informasi. Nah, ISO 2701 ini mengadopsi model PDCA, di mana yang diterapkan pada seluruh rangkaian proses ISMS itu sendiri. Model PDCA juga memproyeksikan prinsip-prinsip pengaduan OECD, di mana organisasi ini itu mengeluarkan panduan bagi perusahaan atau pemerintah yang menggunakan teknologi digital. ECTC Governance Framework itu yang berfungsi untuk mengatur dan menangani keamanan jaringan dan sistem informasi itu sendiri. Nah, standar ini tuh menyediakan model untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip pada panduan dalam mengatur dan melaksanakan risk assessment, di mana perancangan keamanan dan implementasinya itu sendiri. Nah, model PDCA itu ada 4 poin, di mana yang pertama ada plan, yaitu membangun kebijakan, tujuan, proses, dan prosedur ISMS yang relevan dengan mengelola risiko dan meningkatkan keamanan informasi itu sendiri. Yang memiliki tujuan itu untuk memberikan hasil sejalan dengan tujuan dan kebijakan keseluruhan dari sebuah organisasi sesuai dengan persetujuan. Selanjutnya ada do, di mana untuk pada do ini itu melaksanakan implementasi dan pengoperasian kebijakan kontrol. Terus ada proses dan prosedur ISMS. Yang ketiga ada cek, yaitu menilai dan mengukur kinerja apakah berlawanan dengan kebijakan ISMS itu sendiri, yaitu memiliki tujuan dan pengalaman nyata dan memberikan laporan kepada manajemen untuk dilakukan review. Dan yang terakhir ada arts, di mana mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan berdasarkan hasil audit internal pada ISMS itu sendiri, terus review manajemen atau informasi yang relevan lainnya. Dan ini tuh dapat mencapai peningkatan berkelanjutan pada ISMS itu sendiri. Selanjutnya ada tahapan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, ISO 27001 ini tuh juga punya 8 tahapan. Yang pertama ada gap analysis. Pada tahapan ini,
ISO 27001 itu mengetahui sudah sejauh mana perusahaan tersebut itu menerapkan apa yang sudah dan apa yang belum. Kemudian ada di tahapan kedua yaitu kajian resiko. Tahapan ini itu berfungsi untuk mengetahui resiko-resiko apa aja yang dapat mengancam aset-aset yang terkait dengan pemrosesan informasi. Kemudian yang ketiga ada tahap penyusunan dokumen. Dalam tahap ini, kegiatan penyusunan dokumen itu dibuat agar mitigasi resiko sebagai hasil dari kegiatan kajian resiko yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya itu terdokumentasi. Kemudian tahapan keempat ada implementasi. Seperti judulnya, tahapan ini itu bertujuan untuk mengimplementasikan dokumen-dokumen yang sudah disusun pada tahap sebelumnya. Kemudian ada tahap internal audit. Jadi tahapan ini itu dilakukan dengan cara mengirimkan asesmen sehingga dapat diketahui proses implementasi yang sudah dilakukan serta menentukan tindakan perbaikan apa aja yang perlu dilakukan sama perusahaan. Kemudian tahap keenam ada persiapan audit sertifikasi. Jadi tujuan dari tahapan ini itu melakukan persiapan secara mental dan teknis untuk menghadapi audit sertifikasi di tahap selanjutnya. Kemudian tahap ketujuh ada tahap audit sertifikasi. Ini berguna untuk mengetahui bagaimana terujinya implementasi sistem manajemen keamanan informasi, baik efektivitasnya maupun kesesuaiannya terhadap persyaratan-persyaratan dari ISO 27001. Kemudian tahap terakhir yaitu implementasi ISO 27001. Jadi setelah perusahaan sudah mendapatkan sertifikat ISO 27001 di tahap sebelumnya, organisasi bakal memiliki tanggung jawab untuk menetapkan standar ISO 27001. Jadi pada tahap ini perusahaan memerlukan kerjasama pada semua bagian di organisasi. Next. Next. Nah, ISO 27001 ini punya keuntungan dan kelemahan. Keuntungan yang pertama ada kerangka kerja yang terstruktur. Jadi ISO 27001 ini bakal memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk menolak keamanan informasi, membantu organisasi mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memelihara proses keamanan yang terorganisir. Kemudian keuntungan kedua ada peningkatan keamanan informasi. Standar ini tuh bakal membantu organisasi untuk mengidentifikasikan, mengurangi, dan mengelola risiko keamanan informasi dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga ada kepatuhan hukum dan peraturan. Jadi standar ISO 27001 ini bakal membantu organisasi untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan terkait keamanan informasi yang berlaku di berbagai industri dan yurisdiksi. Kemudian keuntungan terakhir ada efisiensi operasional. Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan informasi secara sistematis, standar ISO 27001 ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi insiden keamanan dan dampaknya. Kemudian untuk kelemahannya ada 3, yaitu biaya implementasi. Proses implementasi dari standar ISO 27001 ini tuh bisa memerlukan investasi signifikan dan sumber daya manusia yang cukup besar. Dan hal ini tuh bisa jadi kendala terutama bagi organisasi kecil dan menengah yang mungkin mereka belum memiliki sumber daya. Kemudian yang kedua ada kompleksitas. Standar ISO 27001 ini memiliki banyak persyaratan yang harus dipenuhi, kayak menyusun kebijakan, prosedur, dan dokumen-dokumen lainnya yang wajib dipenuhi sesuai dengan standar ini. Itu bisa jadi proses yang rumit dan memerlukan pemahaman yang baik terhadap keamanan informasi. Kemudian yang ketiga ada ketergantungan terhadap SDM dan karyawan. Nah, implementasi ISO 27001 ini itu memerlukan keterlibatan aktif dari karyawan di seluruh organisasi mereka. Ketergantungan pada sumber daya manusia ini tuh bisa jadi masalah kalau karyawan yang terlibat itu nggak paham tentang ISO 27001 dan mereka meninggalkan perusahaan. Itu. Next. Kemudian contoh dari ISO 27001 yaitu PT PJB Service sebagai salah satu anak perusahaan dan dari PT PJB Pembangkitan Jawa Bali yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan
lini bisnis dalam memberikan jasa operasi dan pemeliharaan unit pembangkit listrik. Nah, PT PJB Service ini merasa perlu menggunakan kegiatan antisipasi dengan adanya upaya peningkatan kualitas manajemen keamanan informasi yang tepat untuk melindungi dan mempertahankan data dan informasi yang dimiliki. Adanya kebutuhan implementasi ISO 27001 pada PT PJB Service ini menggandeng PT Integra Teknologi Solusi sebagai salah satu perusahaan IT yang sudah sangat paham dan berpengalaman dalam membantu organisasi untuk mendapatkan sertifikasi ISO 27001 dan telah didukung oleh tenaga-tenaga yang ahli dan bersertifikat nasional. Sehingga saat ini PT PJB Service itu udah mendapatkan sekaligus telah menerapkan standar ISO 27001 di dalam perusahaannya. Next. Oke, baik. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai ISO 27002 Operation Security. Nah, jadi pada ISO 27002 ini sendiri yaitu standar keamanan informasi yang telah diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO dan International Electronical Commission atau IEC dengan judul Information Security and Privacy Protection Information Security Controls. Nah, untuk pengertian lebih jelasnya mengenai ISO 27002 ini, itu memberikan rekomendasi praktik terbaik mengenai kontrol keamanan informasi yang digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk memulai, menerapkan, serta memelihara ISMS atau itu sistem manajemen keamanan informasi. Next. Nah, pada slide selanjutnya ini itu terdapat komponen ISO 27002. Nah, di sini kan terdapat 6 komponen ya. Jadi untuk komponen yang pertama yaitu kebijakan keamanan informasi, yaitu kebijakan keamanan yang memerlukan organisasi untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan informasi sebagai keamanan dari data mereka. Nah, lalu di sini terdapat komponen yang kedua yaitu organisasi keamanan informasi, yaitu eh, hal ini tuh meliputi semua prosedur yang diperlukan untuk menjaga keamanan data. Nah, selanjutnya yang ketiga terdapat manajemen aset yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mempertahankan aset yang berhubungan dengan keamanan. Berikutnya, yang keempat ini terdapat keamanan fisik, yaitu langkah-langkah untuk memastikan bahwa aset fisik ini terlindungi dari ancaman. Nah, yang kelima terdapat keamanan komunikasi dan operasi yang memerlukan organisasi untuk memastikan keamanan operasional dan keamanan komunikasi mereka. Nah, yang terakhir ini ada manajemen keamanan. Nah, pada manajemen keamanan ini merupakan aspek terpenting dari ISO 2702. Hal ini tuh mencakup penilaian risiko, pengembangan kebijakan keamanan, dan juga pelaksanaan prosedur keamanan. Next. Nah, pada ISO 2702 ini tuh memiliki 3 aspek penting, yaitu yang pertama operational procedures and responsibilities, yang kedua protection from malware, dan yang ketiga adalah backup. Next. Oke, kita masuk ke aspek yang pertama, yaitu operational producers and responsibilities, yaitu memiliki tujuan sebagai memastikan operasi agar berjalan dengan aman dari fasilitas pemrosesan informasi. Nah, kemudian pada operational procedures and responsibilities ini ada beberapa subprosedur yang harus kita perhatikan agar operasi ini terdokumentasi. Nah, diantaranya yaitu kontrol dan panduan implementasi. Oke, buat yang pertama ini ada kontrol ya. Jadi pada kontrol operational and procedures and responsibilities ini tuh dia memiliki prosedur yang operasinya tuh harus didokumentasikan dan dipastikan ketersediaannya ke para stakeholder. Nah, kemudian buat panduan implementasi dari operational procedures and responsibilities ini digunakan untuk operasionalnya berhubungan dengan fasilitas pemrosesan informasi dan komunikasi seperti adanya prosedur yang didokumentasi. Nah, pada prosedur operasi ini juga
itu menentukan instruksi operasionalnya seperti instalasi konfigurasi sistem, pemrosesan dan penanganan informasi baik otomatis maupun manual, pencadangan, penjadwalan, pemulihan sistem, dan lain-lain. Nah, jadi oleh karena itu, prosedur operasional dan prosedur yang terdokumentasi untuk aktivitas sistem ini itu harus dibuat sebagai dokumentasi formal dan perubahan yang disahkan oleh manajemen. Next. Oke, yang selanjutnya ini sesuai pada poin yang kedua tadi, yaitu protection from malware, yaitu digunakan untuk memastikan bahwa informasi dan fasilitas pemrosesan informasi itu dilindungi dari malware. Nah, kemudian di bawah ini terdapat contoh dari perlindungan informasi dari malware. Yang pertama itu ada control against malware, yang dimana itu yang dimana selain dari kesadaran pengguna, suatu organisasi atau perusahaan itu harus memperhatikan hal yang perlu diterapkan untuk melindungi malware. Yang pertama itu ada detection atau deteksi. Nah, yang kedua itu ada prevention atau pencegahan. Yang ketiga terdapat recovery control atau kontrol pemulihan. Nah, kemudian terdapat implementation guidance yang dimana pelindungan kepada malware ini tuh harus berdasarkan malware detection dan repair software, information security awareness, and appro apa ya, and appropriate system access and change management control. Nah, jadi di sini itu pedoman masih belum. Nah, jadi di sini itu terdapat pedoman yang harus kita pertimbangkan. Contohnya menetapkan kebijakan formal untuk melarang penggunaan hardware yang tidak sah, seperti nge-crack gitu. Terus menerapkan kontrol yang mencegah atau mendeteksi penggunaan perangkat lunak yang tidak sah juga. Dan kita itu juga harus menerapkan kontrol untuk mencegah atau mendeteksi penggunaan situs web berbahaya yang diketahui atau dicurigai. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi aspek selanjutnya ini backup. Backup sendiri merupakan proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data agar nantinya dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan maupun kehilangan. Nah, mengapa sih diperlukan adanya backup? Backup memiliki peran penting dalam keamanan informasi dan hal ini berkaitan dengan ISO 27002 yang merupakan fokus pada keamanan informasi. Lantas, bagaimana rencana untuk melakukan backup? Saat membuat rencana untuk melakukan backup, yang pertama adalah backup data yang akurat dan lengkap, serta prosedur resource yang terdokumentasi harus dibuat. Yang kedua, extend. Yang ketiga, hasil backup harus disimpan pada perangkat berbeda. Yang keempat, informasi hasil backup harus terlindungi, baik fisik maupun dari lingkungannya, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kelima, media atau perangkat yang dijadikan tempat backup harus diuji secara teratur untuk memastikan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dapat dilakukan dan digunakan dalam keadaan darurat bila diperlukan. Yang keenam, hasil backup harus dilindungi secara enkripsi. Next. Nah, sekarang masuk pada keuntungan dari implementasi ISO 27002. Dimulai dari meningkatkan keamanan data dan mencegah ancaman keamanan, menjaga privasi dan kerahasiaan informasi, mengurangi risiko terjadinya pelanggaran data, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan bisnis, serta memenuhi persyaratan hukum dan regulasi keamanan data. Next. Tentunya selain keuntungannya, implementasi dari ISO 27002 ini juga memiliki kekurangan, mulai dari tingkat detail yang tinggi. Seringkali memberikan panduan yang sangat rinci yang sulit diimplementasikan secara efisien, terutama untuk organisasi kecil. Nah, yang kedua ini ada biaya implementasi. Proses implementasi dapat memerlukan investasi signifikan dalam hal sumber daya manusia, pelatihan, dan teknologi. Dapat menjadi tantangan untuk organisasi dengan anggaran yang terbatas. Sehingga ada keterbatasan fleksibilitas. ISO 27002 memberikan panduan yang ketat dan
ini mungkin tidak selalu sesuai dengan kebutuhan atau struktur organisasi tertentu. Saja ada kesulitan dalam pemeliharaan. ISO 27002 mungkin mengalami kesulitan untuk tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan ancaman keamanan baru. Maksudnya ada fokus pada proses daripada hasil, kesulitan dalam pengukuran efektivitas, serta tidak menyediakan solusi khusus untuk ancaman terkini. Next. Nah, ada contoh perusahaan yang menerapkan ISO 27002, yakni PT Gigapatra Multimedia, sebuah perusahaan swasta nasional yang berkonsentrasi pada internet service, provider penjualan hosting, dan pengadaan perlengkapan dan peralatan pendukung teknologi. Nah, PT Gigapatra Multimedia ini terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan sejak pendiriannya pada tahun 2010. Sementara itu, saat perusahaan ini berdiri, telah terjadi beberapa permasalahan, antara lain itu seperti ditemukannya kebocoran informasi dan hacking terhadap website pelanggan yang berada di web server. Nah, dikhawatirkan dapat merambat pada terjadinya penyalahgunaan informasi yang merugikan perusahaan dalam persaingan dengan para kompetitor. Kendala lain yang ditemukan adalah kerusakan peralatan sistem informasi yang dapat menyebabkan hilangnya data perusahaan dan sistem yang sering hang. Di samping itu, terjadi gangguan-gangguan yang menyebabkan kekacauan antara lain kerusakan data. Perusahaan ini menggunakan standar keamanan informasi ISO 27002, yakni pada tahun 2013. Standar ISO 27002 ini dipilih dengan pertimbangan bahwa standar ini sangat fleksibel, dikembangkan tergantung pada kebutuhan organisasi. Selain itu, ISO 27002 ini menyediakan sertifikat implementasi sistem manajemen keamanan informasi yang diakui secara internasional yang disebut Information Security Management System certification. Next. Nah, dari semua itu akan diketahui nih perbedaannya dari ISO 27001 dengan ISO 27002. Yang pertama dari tujuan standarnya. Untuk ISO 27001 ini, standar ini bertujuan untuk mendefinisikan persyaratan bagi suatu organisasi untuk mendirikan, mengimplementasikan, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi mereka. ISO 27001 ini berfokus pada pengelolaan risiko keamanan informasi dan pengembangan kebijakan serta prosedur keamanan yang efektif. Sedangkan ISO 27002, standar ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis dan langkah kontrol yang dapat diambil oleh organisasi untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang relevan. ISO ini memberikan daftar kontrol keamanan yang luas yang mencakup berbagai aspek keamanan informasi. Terus selanjutnya ada fokus utama. ISO 27001 ini fokus utamanya pada manajemen keamanan informasi secara keseluruhan. Nah, standar ini memberikan kerangka kerja yang dapat mengelola resiko keamanan informasi termasuk identifikasi risiko serta analisis risikonya. Sedangkan ISO 27002 ini fokus utamanya adalah memberikan panduan praktis dan kontrol keamanan informasi yang spesifik. Standar ini tuh mencakup rincian teknis, langkah-langkah kontrol yang dapat mengimplementasikan oleh organisasi untuk melindungi keamanan informasi mereka. Nah, selanjutnya juga ada perbedaan dalam level keberlakuannya. Untuk ISO 27001 ini, standar ini memiliki tingkat yang lebih tinggi dan dapat diakreditasi. Jadi, organisasi dapat memperoleh sertifikasi ISO 27001 dari lembaga sertifikasi yang independen setelah melalui proses audit eksternal. Sertifikasi ini tuh tujuannya Juno 02, standar ini tidak dapat diakreditasi secara langsung atau digunakan sebagai dasar untuk sertifikasi. Jadi ISO ini berfungsi sebagai panduan dan referensi untuk organisasi yang ingin menerapkan kontrol keamanan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Next. Nah, selanjutnya saya akan menyimpulkan dari
apa itu ISO 2701 sampai dengan apa itu ISO 2702 dan juga pengimplementasikan dan apa perbedaannya. Jadi pada ISO 2701 itu standar keamanan standar internasional yang memberikan spesifikasi eh, untuk membangun, mengimplementasikan dan juga memelihara sistem manajemen keamanan informasi yang mengambil model atau mengadopsi model PDCA yaitu Plan, Do, Check, and Act dan juga memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengelola keamanan informasi. Dan ISO 2701 itu kalau ISO 2701 itu membawa keuntungan yang signifikan dari meningkatkan keamanan informasi, terus mematuhi persyaratan hukum dan meningkatkan efisiensi operasional yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Tapi ISO ini tuh juga memiliki kekurangan atau kelemahan seperti biaya implementasi yang memerlukan biaya yang sangat cukup besar dan juga ketergantungan pada sumber daya manusianya itu sendiri. Sementara ISO 2702 ini itu memberikan panduan praktis dan kontrol keamanan yang spesifik. Fokus utamanya pada ISO 2702 itu ini tuh memberikan rincian secara teknis dan langkah-langkah kontrol yang dapat diimplementasikan dan oleh organisasi untuk menjaga keamanan informasi itu sendiri. Seperti contoh tadi PT Giga Patra Multimedia itu tuh menerapkan ISO 2702 untuk meningkatkan keamanan informasi mereka, terutama untuk menghadapi tantangan ya tadi, tantangan seperti kebocoran informasi, terus ada hacking dan juga kerusakan peralatan pada sistem informasi. Nah, meskipun ISO 2702 itu memberikan panduan yang terperinci, eh, secara langsung itu organisasi tidak dapat mendapatkan spesifikasi sertifikasi seperti yang diperoleh dari ISO 27001 itu tadi. Kan ISO 2701 itu tadi ada tahapan di mana mendapatkan audit sertifikasi. Nah, sedangkan pada ISO 27002 itu tidak memiliki. Kesimpulan yang dapat diambil, implementasi standar keamanan ini itu membantu organisasi meningkatkan keamanan informasi dan menangani tantangan spesifik yang mereka hadapi. Namun, perlu mempertimbangkan keterbatasan dan tingkat detail yang tinggi. Nah, ini kelompok kami memiliki kuis, bisa langsung saja di-scan, jalan-jalan naik becak, jangan lupa isi kuisnya, Cak. Buat nilai keaktifan juga. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah perkataan dalam penyampaian dan juga salah kata dalam penjelasan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share.